orang tua siswa yang anaknya sekolah di SDN Payung Sari 1 Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, mengeluhkan biaya penebusan rapot sebesar Rp30.000. Mungkin hal ini bagi orang tua siswa yang mampu tidak menjadi kendala. Tetapi apabila bagi orang tua siswa yang tidak mampu, hal ini menjadi kendala besar. Hal itu diungkapkan Pion, warga Dusun Bayur 1 RT 003 RW 008 Desa Payung Sari, yang merupakan salah satu orang tua siswa yang anaknya sekolah di SDN Payung Sari 1, ketika dikonfirmasi awak media perihal penebusan rapot. Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 siang di kediamannya. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan saya Pak Pion. Pak Pion, Bapak punya anak sekolah Pak? Punya 3 orang Pak, di SMP 1, yang di SD 1, di SD Pedas ke SD 1. Di SD Pedas berapa orang anak Bapak? 2 orang Pak. 2 orang? Iya. Nah, terus kemarin terkait pungutan rapot kemarin gimana Pak, tanggapan Bapak Pak? Nah itu, kemarin saya sampai kebingungan. Hari itu katanya kalau nggak salah hari Sabtu tanggal berapa ya? Kata istri saya, anak harus bawa duit satu orangnya 30.000 buat untuk penebusan raport. Nah saya di situ kebingungan, sampai saya jujur aja Pak, saya jual beras 1 gantang tuh buat makan juga, saya dijual buat tebusin lapor. Buat biayanya, buat bekal anak saya, buat nebus raport katanya 30.000 per bidangnya, per rapotnya. Jadi menurut Bapak merasa keberatan Pak ya? Ya istilahnya merasa keberatan lah kalau orang nggak punya mah. Kan saya juga kan dengar-dengar katanya dari Dinas Pendidikan dari SMP sampai SD nggak dipungut biaya, kok masih ada pungutan biaya kayak seperti kemarin Pak. Berarti harapan Bapak ke depan gimana Pak? Ya harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan jangan seperti yang udah kayak kemarin lah. Saya minta dari Dinas Pendidikan, mohon dengan sangat untuk kedepannya jangan ada pungutan-pungutan lah. Kalau udah gratis ya udah gratis aja Pak. Gitu. Berarti menurut Bapak untuk anggaran segitu berarti merasa ini ya, gede ya bagi Bapak ya? Ya gede lah, berasa keberatan lah. Misalnya sampai saya jujur aja, saya sampai jual beras itu. Sorenya jual beras, makanya kan untuk persiapan besok katanya anak harus paunya duit 30.000 untuk tebus rapot. Ya istilahnya kalau orang nggak punya malah tahu sendiri lah. Ya, terima kasih banyak Pak atas keterangannya Pak ya. Iya Pak, ya sama-sama. Sebelumnya pada waktu itu, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022, awak media mendatangi ke sekolah SDN Payung Sari 1, hendak konfirmasi kepada kepala sekolah, perihal dugaan adanya pungutan untuk penebusan rapot sebesar Rp30.000 yang dilakukan oleh oknum guru di SDN Payung Sari 1. Kebetulan waktu itu sesudah pembagian rapot, sekolah libur. Lantas awak media mencoba mendatangi ke kediamannya, namun Rusdin SPD, selaku kepala sekolah tidak ada di rumah. Bapaknya tidak ada sedang keluar, ucap istri kepala sekolah dengan singkat. Selang beberapa hari, awak media Tinta Merah mendatangi kantor Korwil Kambidik Pedes, untuk menindaklanjuti informasi dugaan pungli di SDN Payung Sari 1. Ditemui, Salim SPD, selaku kepala Korwil Kambidik Pedes, ketika dikonfirmasi ia membenarkan hal tersebut. Memang benar ada pungutan dari pihak sekolah SDN Payung Sari 1 kepada semua siswa untuk penebusan rapot sebesar Rp30.000. Memang benar ada pungutan sebesar Rp30.000 untuk semua siswa SDN Payung Sari 1. Dan saya dapat informasi ini langsung dari Rusdin kepala sekolah. Dari total jumlah siswa kurang lebih ada 170 anak didik. Tapi itu juga ada yang bayar dan ada yang tidak, ungkap Salim. Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 siang di kantornya. Perihal dugaan pungli itu, saya bisa jelaskan. Menurut Rusdin, dari uang siswa yang dipungut sebesar Rp30.000 itu, diperuntukkan untuk perawatan yaitu pengecatan ruang sekolah. Tutur Salim. Dan ketika Salim ditanya, apakah pungutan yang dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah SDN Payung Sari 1 melanggar aturan atau tidak, Salim tidak menjawab dengan pasti. Ia hanya memutar-mutar kata saja, seakan ada perlindungan dari Salim Korwil Kambidik Pedes terhadap tindak dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah SDN Payung Sari 1. Saya tegur, saya kaget kan. Saya tegur, ya. Karena kan kepala sekolah kan di bawah naungan saya lah ya. Din, emang bener dikata 30.000? Ya bener Pak, cuman ke malayar KB.
tidak bayar semua. Benar benar. Cuma ini Pak. Bahkan gurunya pun ya orang baik. Guru kelas 1. Kepala sekolah membenarkan Iya, bahwa iya. ada pungutan. Iya kan cuman digunakan untuk ngecek. Cuman sayang nggak dimusyawarahkan Nah, terlebih dahulu. Itu Seharusnya kan yang gini ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini akhir tahun kan, ya, mintalah 30.000 kebijakan, ya, keriduan anak, Peruntungan ya, yang peruntungan, disebutkan. ya, diperuntukkan untuk ngechat. Cuman kan ngechatnya kan nyata kan, ada. Cuman gini, apakah SDN Bayu 1 kan kita ngomongin SDN Bayu 1 itu ya Bayu, Bayu Bayu Sari. Bayu ya, oh benar Bayu 1. Bayu satu. Iya. Apakah kan Bapak sebutkan tadi pungutan tersebut difungsikan untuk pengecatan. Sedangkan yang saya tahu mungkin lebih jelasnya kalau bisa dijelaskan, apakah dana perawatan bos tidak fungsi di Payung Sari 1 gitu? Kan perawatan bos itu kan, Satu kan perawatan. iya ada. Iya. Kan kemungkinan kan tidak menyetujui untuk mengganti keteng yang bocor, kan gitu kan. Tidak menutupi Ya. biasanya. Nah kan dana bos itu kan ada untuk perawatan, ya ada perawatan kan. Mungkin tidak mencukupi, kan ada anggaran untuk perawatan sekian persen lah kan gitu kan. Tidak untuk perawatan semua kan. Berarti intinya ada inisiatif kepala sekolah untuk memungut siswa dengan angka 30.000 dialokasikan ke pengecatan dengan dalih, dengan alasan dana bos untuk perawatan tidak mencukupi. Ya, Bisa dipertanggungjawabkan. iya. Berkali-kali pemerintah menyampaikan tidak ada pungutan di dunia pendidikan, namun sangat disayangkan masih banyak yang kurang mengindahkan peraturan pemerintah terkait zero pungutan di sekolah. Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, apakah pelaku dugaan pungli seperti yang diterangkan di atas, melanggar perundang-undangan atau tidak? Kalau memang melanggar undang-undang, mohon kepada aparat penegak hukum atau APH dan tim saber pungli cross-check ke SDN Payung Sari 1. Dan bila mana ada indikasi yang mengarah ke arah tindakan pungli, agar segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku kepada oknum guru dan kepala sekolah yang memobilisasi adanya tindakan pungli di SDN Payung Sari 1. Dari Karawang, Jawa Barat, Alim melaporkan.